Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman dengan saya Lulu Retna sebagai admin dari Mbah Kendil Jopo Montro serta Mbah Kendil Jopo Montro. Jadi pada malam hari ini teman-teman, kita akan membahas tentang kenegaraan. Jadi kita sebagai warga negara teman-teman, kita patutnya juga merasa memiliki, sehingga jika ada hal-hal yang membuat panas negara kita, tidak ada salahnya bahwa kita menanggapi. Karena kita hidup di Indonesia, kita juga cinta dengan Indonesia, kita juga merupakan anak bangsa Indonesia, sehingga kita juga merasa memiliki negara Indonesia ini. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang pemilu yang panas, teman-teman. Jadi kita tahu tahun 2024 adalah tahun demokrasi, di mana kita akan mengadakan pemilu untuk para pejabat legislatif untuk 5 tahun ke depannya. Utamanya adalah pemilihan tentang presiden. Dan sudah tidak heran lagi bahwa saat-saat seperti ini negara juga ikut memanas, dikarenakan setiap orang memiliki pendapat, memiliki jagonya masing-masing. Sehingga teman-teman, kita tahu bahwa Indonesia itu berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dirangkai sedemikian mungkin, yang telah diciptakan sedemikian rupa demi untuk menjaga keutuhan negara Indonesia. Karena kita tahu negara Indonesia ini adalah negara yang kaya akan keberaneka-ragaman, entah itu dari adat, suku, budaya, bahasa, kebiasaan, dan lain sebagainya. Bahkan untuk kepercayaan pun di Indonesia ada 6 agama yang diyakini atau disahkan oleh negara Indonesia. Dan di antara 6 agama itu pun satu sama yang lainnya itu sudah berbeda pendapatnya. Jangankan kok beda agama, kita sesama muslim kadang juga berbeda pendapat antara satu dengan yang lainnya. Sehingga teman-teman, jika Indonesia ini tetap berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, kita percaya dan kita yakin bahwa Indonesia pasti tetap bisa disatukan. Namun dengan demikian teman-teman, untuk tetap menjaga agar kita tetap adem banget, jadi kita mengadakan live seperti ini, jangan sampai kita memperuncing masalah, mengadakan konten-konten, kita membuat video-video, VT di TikTok. Jangan sampai kita itu malah memperuncing masalah, memanas-manasi Indonesia yang sudah misalkan ada permasalahan kecil malah justru dibesar-besarkan. Jadi jangan seperti itu teman-teman, karena ada perpecahan di negara kita, ada kehancuran negara kita. Susah itu juga kita semua, gitu loh. Sehingga bagaimana caranya kita tetap menjaga keutuhan NKRI, kestabilan kehidupan di negara kita, dan bagaimana supaya Indonesia tetap aman, tentram, dan damai. Itu bukan hanya tugas pemerintah, teman-teman. Jadi kita sebagai warga negara juga memiliki hak serta kewajiban. Jadi banyak orang itu yang menuntut haknya tapi tidak mengerti kewajibannya, Mbak. Sehingga kita sama-sama belajar teman-teman, kita harus tahu apa sih yang kira-kira bisa membuat panas kenegaraan, yang bisa membuat pecahnya kenegaraan. Jadi teman-teman, negara itu bisa hancur dan rakyat tidak makmur itu dikarenakan 2 pokok permasalahan. Jadi ada permasalahan ekstern dan permasalahan intern. Kalau permasalahan dari ekstern atau luar negeri itu biasanya adanya perang antar negara. Di sini ada beberapa poin teman-teman. Hal-hal yang bisa memicu peperangan antar negara. Yang pertama, perang karena cemburu sosial atau mempertahankan harga diri. Jadi waktu saya sekolah dulu, saya sempat membaca buku sejarah itu bahwa ada satu contoh teman-teman, peperangan untuk memperebutkan negara adidaya. Jadi tokohnya adalah Amerika Serikat serta Uni Soviet. Dulu itu Uni Soviet adalah negara bawaan Amerika Serikat, tapi dikarenakan rasa kecemburuan sosial atau ingin mempertahankan harga dirinya, sehingga mereka mengadakan peperangan hingga akhirnya Uni Soviet menjadi merdeka dan Uni Soviet pun menjadi negara adidaya kedua. Jadi di dunia ini ada 2 negara adidaya, yang pertama Amerika Serikat, yang nomor 2 adalah Uni Soviet. Terus kemudian yang kedua, adanya penjajahan atau negara yang ingin memperluas wilayah. Jadi kalau kita membicarakan yang namanya penjajahan, Indonesia kan sudah memiliki sejarah kelam, Bang, ya. Sehingga kita tahu rasanya dijajah. Jadi teman-teman, ini juga bisa memicu
negara bisa hancur dan rakyat tidak makmur. Kemudian yang ketiga adalah ingin merampas sumber daya alam. Jadi adanya perang antar negara juga bisa disebabkan dengan rasa keinginan untuk merampas sumber daya alam. Jadi penjajah-penjajah di Indonesia itu kan juga ingin mencari rempah-rempah toh Mbak. Pada saat itu jalur untuk masuk ke daerah Amerika Serikat atau benua Eropa itu kan ditutup, sehingga mereka kebingungan mencari rempah-rempah. Akhirnya Indonesia lah yang menjadi sasarannya. Dan kemudian teman-teman, negara bisa hancur, rakyat tidak makmur itu juga bisa dikarenakan oleh permasalahan-permasalahan dari dalam negeri. Jadi peperangan dalam negeri itu bisa disebabkan dari berbagai hal atau banyak hal. Yang pertama, perang atau perbedaan keyakinan atau marak sekali Mbak. Jadi orang ingin mengejar jabatan sampai mereka tidak segan-segan untuk menyakiti satu sama lain. Yang ketiga, penghujatan pada para tokoh-tokoh yang tidak disukai. Ini juga dikarenakan mungkin kurangnya warga negara Indonesia untuk mengartikan demokrasi itu sendiri. Banyak tokoh-tokoh atau oknum-oknum tertentu yang menghujat atau melecehkan pemerintah atau para tokoh-tokoh sebagai wakil rakyat dengan modusnya mereka itu mengkritik. Jadi yang namanya mengkritik itu juga ada tata caranya. Orang debat itu juga ada tata caranya loh Mbak. Nah, dulu waktu sekolah juga ada ekstra untuk debat itu ada, dan ada tata caranya gitu loh. Jadi nggak sembarangan teman-teman. Kemudian yang keempat bisa dikarenakan tentang pemfitnahan. Jadi peperangan dalam negeri bisa dikarenakan tentang pemfitnahan satu sama lain. Kalau kita membicarakan pemfitnahan ini bisa luas Mbak, dalam rumah tangga, dalam hidup masyarakat, dalam sesama saudara itu juga bisa pemfitnahan. Tapi untuk malam hari ini kita dalam konteks kenegaraan pemfitnahannya. Kemudian yang kelima tentang balas dendam. Jadi ada teman-teman yang tidak suka atau memiliki dendam kepada orang sehingga mereka pun membuat geger. Kemudian yang keenam untuk selanjutnya atau yang terakhir dalam diktat saya pada malam hari ini adalah tentang pengkhianatan. Ini juga bisa membuat negara bisa hancur dan rakyat tidak makmur. Korbannya juga masyarakat juga. Sehingga teman-teman, ini adalah dasar-dasar atau hal-hal yang bisa menjadikan negara ini bisa hancur dan rakyat tidak bisa hidup makmur. Sehingga sebisa mungkin kita akan menghindarinya Bang. Tapi untuk lebih jelasnya bagaimana Mbak ini ulasannya Mbak? Terima kasih atas diktat atau catatan dari Mbak Lulu Retno, di mana apa yang disampaikan oleh Mbak Lulu itu semata kita merupakan yaitu siap payung sebelum hujan, atau kita membuat perisai-perisai agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Sehingga begitu pentingnya kita untuk memahami tentang tata-tata ucapan, tata-tata kita beradaptasi, tata-tata kita berdemokrasi, sehingga dengan tata cara tersebut maka kita akan lebih dewasa lagi dan akan mengerti, sehingga akan terhindar daripada sesuatu yang disebutkan oleh Mbak Lulu tadi. Sehingga peperangan memang ada dua jalur, baik dari peperangan antar negara yang isinya sudah disampaikan Mbak Lulu bahwa bisa karena menjajah, juga bisa karena mereka cemburu sosial, dan mereka menjaga harga dirinya, kemudian mereka juga ingin menganggar rempah-rempah dan bisa memperluas wilayahnya. Kemudian kalau di dalam negeri yang diaturkan Mbak Lulu yaitu bisa dikarenakan itu mereka yaitu ingin berebut kekuasaan, pemerintahan, pemfitnahan, penghujatan, balas dendam dan sebagainya. Juga ragam-ragam yang diaturkan oleh Mbak Lulu tadi memang sangat berbahaya sekali apabila bisa menjadikan sesuatu yang ada di dalam negara kita. Apa yang disampaikan oleh Mbak Lulu itu seperti halnya negara yang mendapatkan musuh-musuh daripada yang disebutkan Mbak Lulu tadi, dari dendam, fitnah, penghujatan, balas dendam, pemberontakan dan sebagainya. Andai kata itu pohon, hal-hal semacam itu dianggap virus atau penyakit, sehingga pertumbuhan tanaman apabila kena serangan daripada virus, maka tanaman itu akan
hancur dan akan mati. Iya. Agar tanaman itu bisa terawat dengan baik, maka tanaman itu harus benar-benar dilindungi dan dirawat oleh sang petani, dan hama-hama yang ada di pohon itu harus disemprot dengan racun-racun agar para yang menjadi penyakit itu tidak akan mengganggu kepada tumbuhan, yang mana tumbuhan itu diharapkan petani agar bisa subur. Sehingga di dalam negara kita sudah memiliki kekuatan yang sangat tinggi sekali dan bisa menyelamatkan hubungan antara bangsa dan menjaga persatuan dan sebagainya, ya kita sebut dengan yaitu dasar negara kita, yaitu Pancasila. Dari sila pertama hingga sila kelima, apabila itu diterapkan sungguh-sungguh, maka tidak ada hal-hal yang diutarakan Mbak Lu tadi seperti pengkhianatan, balas dendam, dan terus kemudian penghujatan dan sebagainya tadi tidak ada. Karena di dalam Pancasila benar-benar sudah sebagai ikatan tali yang kuat untuk menjadikan negara ini aman dan terkendali, dan sebagai negara yang beragama dan negara yang bertoleransi, negara yang memang memeratakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga disinilah teman-teman, makanya kita sangat senang sekali apabila di dalam tahun 2024 ini mengadakan pemilihan umum sehingga akan terlaksana dengan baik, dengan sempurna. Kami berpesan apabila ketiga pasangan itu dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden, tiga pasangan tidak mungkin jadi semua, yang jadi hanya satu yang menangkan itu. Apabila yang dua kalah, saya mohon dengan sangat dan hormat untuk lebih dewasa menyadari atas kekalahannya, karena demokrasi itu pasti ada kalah dan menang. Sehingga yang menang jangan sampai bersumbar, karena yang menang akan memiliki dan akan menjalankan tugas-tugasnya sebagai presiden dan wakil presiden yang begitu sangat berat sekali. Sehingga jangan dikira mereka menjadi presiden mereka sudah menang segala-galanya, karena mereka selalu diincar dan diawasi oleh bagi-bagi yang kalah gitu. Sehingga kalau yang menang nanti celedor atau salah jalan, maka mereka juga tidak sulit untuk diturunkan sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi jangan sembrono, jangan hilang releng gitu loh. Karena yang menang itu nanti akan disinari dari kedua belah kubu, kedua belah pasangan, ditambah dengan seluruh rakyat Indonesia yang mengawasi kerja presiden dan wakil presiden yang akan kita usung. Bagi yang kalah juga demikian, yang kalah jangan sampai rendah hati, karena kita mungkin belum waktunya untuk menjadi seorang tokoh pemimpin. Barangkali tahun depan kita bisa mengajukan lagi, siapa tahu nanti akan bisa terlaksana. Sehingga kita harus menjaga bagaimana agar jago-jago kita yang dipilih, yang diusung sebagai presiden dan wakil presiden, mereka akan tenang bekerja dan kita menghormati, kita penuh dengan kesadaran, sehingga kita menanti hingga kontrak atau selesainya mereka bekerja hingga paripurna, baru kita nanti menata lagi untuk mengadakan pemilihan umum lagi. Selama jabatan berlaku jangan sampai menimbulkan masalah-masalah yang nanti akan terjadi pemecahan di antar negara, di dalam negara, sehingga rakyat nanti akan terumbang-ambingkan. Tujuan kita tidak ada lain, hanya ingin rakyat Indonesia agar makmur dan sentosa, dan rakyat yang ada di Indonesia akan menerima, yaitu akan memperoleh kehidupan yang benar-benar damai, tentram, murah sandang dan murah pangan, serta berkecukupan di dalam segi hal apapun. Itu yang penting teman-temanku. Sehingga sangat berbahaya sekali apabila di dalam sebuah negara misalkan ada penghujatan, karena penghujatan akan menciptakan rasa yang panas. Kemudian ada pengkhianatan. Kita tahu bahwa di tahun 1965 adanya G3 PK itu karena pengkhianatan dan mengorbankan para militer atau jenderal-jenderal, termasuk rakyat Indonesia juga banyak yang korban. Kemudian tentang balas dendam, artinya balas dendam bagi orang-orang yang mereka tidak diperdulikan, atau mereka yang kalah akhirnya dendam kepada yang menang, itu juga sangat berbahaya sekali. Itu apakah ada Mbah pengalaman Indonesia dulu juga karena balas dendam? Yang jelas kita tidak bisa mengurusi lebih dalam, karena negara kita juga seperti hanya di dalam negara itu kan banyak orang, banyak pendapat, kemudian banyak tujuan, dan semuanya itu serba misterius. Sehingga apabila di dalam negara ini apabila ada beberapa orang, golongan atau individu yang mereka itu benci, akhirnya mereka adalah balas dendam, memakai jalur-jalur demonstrasi, terus kemudian
gerombolan-gerombolan mendirikan apa, terus kemudian ormas-ormas yang akhirnya untuk menjigali kepada pemerintah kita, itu juga bisa karena dari akibat dendam-dendam yang lama, kita tetap tidak rela apabila musuh-musuh kita selalu menang. Itu juga terjadi Pak itu Mbak. Kemudian pemidnaan artinya pejabat-pejabat kita yang sudah bekerja baik, yang non korupsi dan masih dihujat gitu loh, sudah tidak korupsi, sudah bekerja keras, hasilnya juga nyata, tapi tetap dicari buruknya saja. Itu juga tidak boleh di dalam suatu negara ini. Itu kalau perbedaan keyakinan itu juga berdampak besar Mbak ya? Berdampak besar sekali. Perbedaan keyakinan bisa sampai terjadi negara ini kacau balau, negara ini bisa hancur berantakan, karena kita tahu bahwa di negara kita itu majemuk, artinya berbagai macam suku, bentuk dan sebagainya, termasuk aliran dan kepercayaan sudah berbeda-beda, sehingga apabila berbeda nanti kan setiap agama memberi kepercayaan yang dianggap itu benar, akhirnya yang lain dianggap salah, akhirnya nyawa dianggap murah dan darah dianggap halal, sehingga sangat berbahaya sekali tentang keyakinan itu. Makanya di dalam ajaran kita atau di dalam dasar negara kita Pancasila diletakkan yang nomor satu ketuhanan yang Maha Esa, karena ini yang lebih yang paling berbahaya sekali. Maka di dalam agenda meletakkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian diikat dengan rasa bertoleransi di antar agama. Kemudian dulu juga ada yang namanya penataran P4 Mbak dulu itu. Apa itu Pak? Penataran P4 ada pedoman penghayatan pengamalan Pancasila, kemudian dibikin untuk 36 butir, artinya merupakan warah atau peraturan agar kita sebagai orang berpancasila bisa yang lebih jelimet lagi apabila kita berperilaku sebagai perilaku orang-orang Indonesia yang berbudi luhur. Pancasila harus benar-benar benar-benar dipahami dan dihayati. Sehingga dulu pada saat adanya P4 itu justru malah rakyat Indonesia sangat mudah diatur gitu loh malah daripada sekarang. Ya, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila itu merupakan peralatan bagi pemerintah dulu untuk mengingat agar rakyat itu mudah diatur dan mudah golong menjadi satu. Sehingga para pejabat-pejabat yang orde lama itu juga ada tinggalan-tinggalan bersejarah yang mana bisa untuk mengikat agar rakyat kita bisa tentram dan bersatu gitu loh. Sehingga apabila pedoman penghayatan pengamalan Pancasila diterapkan sekarang pun, saya kira lebih bagus tidak ada orang yang saling bertengkar, saling menghujat. Hingga adanya pemilihan umum ini, kita tahu di TV, di konten-konten saudara kita, seperti hanya selalu bertatap-tatapan dengan suara-suara penghujatan, pelecehan, dan menantang-nantang gitu loh. Hingga yang satu mengoreksi yang B mengoreksi yang C mengoreksi yang B, hingga saling mengoreksi keburukan lah. Padahal kalau kita lihat bahwa keburukan itu tidak ada habis, setiap orang punya kelemahan. Dari yang namanya politik itu pasti punya strategi sendiri-sendiri gitu loh. Punya jemparing, punya panah sakti sendiri-sendiri, ya, agar mereka bisa menang itu punya pusaka yang jitu sendiri-sendiri. Ya, makanya di dalam untuk memenangkan sebuah partai, memenangkan dalam suatu pengajuan presiden dan wakil presiden pasti punya trik-trik dan kiat-kiat yang mana kiat-kiat mereka tidak dimiliki oleh kiat yang lain. Gitu. Ya, yang jelas di dalam pemilihan umum kan pasti ada peraturan, Mbak. Iya, Mbak. Jadi sehingga tidak boleh nepotisme, korupsi tidak boleh, misalkan di dalam kita kampanye, kita menyebarkan uang, menyebarkan makanan, itu juga dilarang. Yang maksudnya dilarang itu memberikan makanan dan uang dengan dasar embel-embel itu atas mereka harus memilih salah satu pasangan. Tapi kalau memberikan bentuk-bentuk sembako, bentuk-bentuk uang yang asli dari pemerintah, yang secara rutin sejak dulu kala sudah dilaksanakan dan ini berestafet, itu hal biasa. Karena kalau waktunya itu haknya rakyat tidak diberikan, justru yang rugi nanti rakyat sendiri gitu. Yang penting memberikan bantuan atau uang atau sembako itu dalihnya bukan karena partai, bukan karena pilihan presiden, karena memang untuk kebutuhan rakyat, haknya rakyat. Seperti itu. Sehingga kalau nanti dicampur aduk, dipelintir-pelintir, nanti yang kasihan rakyat. Yang rakyat mestinya pada saat-saat ini merasakan ekonominya seret, beras mahal, kemudian akan memberikan beras, kemudian dilarang, itu kan malah rakyat yang tercekik nanti. Kita mencari yang lebih bersih, tapi maju itu korbannya rakyat. Sehingga harus kita pilah dan kita pilih, kalau memberikan santunan berupa uang, jangan sampai dengan dasar atas partai, atas jabatan gitu loh. Memberikan yang lepas dari itu, tidak nanti memberikan barang atau uang atau apapun dengan syarat ini nanti kalau saya kasih ini kamu harus memilih ini, itu yang tidak boleh itu menabrak dengan aturan-aturan negara, menabrak dengan aturan-aturan pemilu.
Sehingga hal-hal ini biasanya rawan sekali, sehingga kita harus mengawasi jangan sampai ada ke salah satu partai atau salah satu calon-calon yang mereka menggunakan tata cara yang jahat, hingga mereka bisa membeli dengan jabatan, dengan uang gitu, tidak secara jujur, transparan. Kita memilih karena memang kualitasnya calon-calon tersebut gitu. Sehingga disinilah kita letaknya teman-teman, bahwa pentingnya kita mengadakan koresponden hubungan seperti ini. Barangkali kita nanti ada untungnya dan kita akan lebih luas mengerti tentang berdemokrasi dan akan mengerti tentang keberadaan tata negara atau tata praja. Itu yang paling penting. Karena di dalam tujuan utama kita memilih presiden dan wakil presiden itu tujuannya untuk memberikan kesenjangan kemakmuran kepada masyarakat. Sehingga kita mengadakan pemilihan umum itu tidak untuk bertengkar, tidak untuk bermusuhan gitu. Niatnya untuk agar negara ini bisa maju, bisa tentram, dan bisa untuk mengayomi seluruh rakyat Indonesia yang mengangkat harga diri negara Indonesia dan akan memberikan kesemakmuran kepada seluruh rakyat Indonesia gitu. Dan memeratakan pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Ya, tujuannya itu. Jadi tujuannya bukan untuk mencari masalah, bukan untuk mencari lawan, bukan untuk mencari peperangan. Kita mencari kerukunan, kedamaian, dan mencari dengan kenikmatan di dalam kita menjalankan demokrasi, yaitu pemilihan umum ini. Semoga kita semakin lama semakin dewasa, kemudian di antara para tokoh-tokoh kita yang ada di atas jangan sampai justru membuat masalah atau membuat pemicu agar bersaing. Sebagai kita atau tokoh-tokoh kita yang kita acungkan sebagai calon presiden dan wakil presiden dari 3 pasangan, usahakan saudaraku atau para mulia-mulia yang saya hormati, di antara Anda yang menjadikan 3 pasangan itu, hormatilah kepada pasangan yang lain. Jangan sampai nyinyir, jangan sampai nyindir. Itu nanti kalau yang ditokohkan di atas yang akan dicalonkan dari presiden dan wakil presiden, mereka saling menyinyir, saling menghujat, saling memfitnah, itu nanti justru rakyat semakin panas sekali itu. Seperti mendapat pancingan kesempatan untuk memberikan suatu keonaran di dalam suatu negara. Sehingga apabila jago-jago kita yang ada di atas, misalkan dari kubunya Pak Prabowo, dari kubunya Pak Ganjar, dari kubunya yaitu Pak Anies Baswedan, bisa saling tersenyum di antara persaingan, bisa saling rukun di antara persaingan, bisa saling menghormati di antara persaingan, bisa saling merendahkan diri di antara para pasangan yang lain, maksud saya seperti itu. Sehingga sepertinya hal itu indah sekali dan nikmat sekali, sehingga rakyat itu akan tenang gitu loh. Rakyat akan tenang sekali kepada calon-calonnya. Tapi kalau yang ada di atas saling nyinjir, saling menghujat, saling mencari keburukan, akhirnya yang di bawah rakyat kita juga demikian. Kemudian juga mereka rakyat-rakyat juga ikut-ikut akan menggulingkan barang siapa yang dimana musuh-musuhnya gitu loh. Akan menghujat, memfitnah dan sebagainya. Sehingga ibaratnya ada kata-kata guru kencing berdiri, maka murid akan kencing berlari. Saya ulangi lagi, guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari. Apabila tokoh kita 3 pasangan yang ada di depan, mereka rukun, tersenyum, apabila memberikan pertanyaan jangan dipersulit, yang wajar-wajar saja, jawabannya yang wajar-wajar, tidak menjebak ke dalam salah satu calon gitu loh. Sehingga kita harus tahu bahwa Anda semua dinanti oleh rakyat agar kita nanti akan punya pilihan, yaitu presiden dan calon presiden. Walaupun toh kita tahu misalkan punya calon tidak berhasil, calon kita tidak menang, maka kita akan berjanji sebagai rakyat Indonesia akan menghormati kepada yang berhasil dan orang yang tidak berhasil. Sehingga di dalam pemilu ini sudah hal yang kebiasaannya atau yang wajar saja. Setiap ada persaingan pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Menang dan kalah ada merupakan agenda, yaitu proses-proses yang biasa dilakukan, yang hal-hal yang wajar-wajar saja. Sehingga kita sebagai rakyat Indonesia mengharapkan agar teman-temanku, saudaraku, seluruh rakyat Indonesia yang ada di bumi pertiwi ini, mari kita mengurangi rasa yang panas. Kita jangan sampai menyelomot-selomoti dengan permasalahan yang tajam. Mari kita agar kalau tidak ada mendung pasti tidak ada hujan. Nah, apabila ada pemicu panas itu kan ada yang jalari, Mbak. Pasti ada. Sing jalari iso sampai tandang jalari. Artinya jangan sampai membuat pemicu jalan-jalan agar itu panas. Ini jangan dibikin jalan agar ini menjadikan panas. Bikinlah bahwa demokrasi ini akan terselenggara dengan baik-baik saja, tenang-tenang saja, rukun-rukun saja, agar saudara-saudara kita ini bisa merasakan demokrasi itu demokrasi yang indah, transparan, jujur, dan aman terkendali. Itu yang paling penting. Sebab begini teman-teman, di dalam agenda sebuah kerajaan atau agenda sebuah kenegaraan itu yang berbahaya apa yang pernah diucapkan
yaitu Mbak Lulu. Coba Mbak Lulu dibaca satu kali lagi, ya, agar kita nanti akan jelas lagi, Pak. Ya, yang di dalam negara. Ya, dalam dan luar, Mbak. Oh ya. Jadi teman-teman, ini saya ulangi lagi, negara itu bisa hancur dan rakyat tidak makmur dikarenakan dengan dua pokok permasalahan, yaitu perang antar negara dan perang dalam negeri sendiri. Jadi ada permasalahan dari luar, juga ada permasalahan dari dalam. Untuk permasalahan dari luar negeri, teman-teman, itu bisa dipicu dengan 3 hal. Ini yang saya diktat. Yang pertama, perang karena cemburu sosial atau mempertahankan harga diri. Yang nomor 2, adanya penjajahan atau negara yang ingin memperluas wilayahnya. Dan yang ketiga adalah ingin merampas sumber daya alam kepada negara yang dituju atau negara yang ingin diperangi tersebut. Kemudian di samping permasalahan dari luar, juga ada permasalahan-permasalahan yang dipicu dari dalam negeri sendiri. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama, perang atau perbedaan keyakinan atau agama. Yang nomor 2, pemberontakan karena perebutan kekuasaan atau jabatan. Yang nomor 3, penghujatan pada para tokoh-tokoh yang tidak disukai. Keempat, pemfitnahan. Yang kelima, balas dendam. Dan yang terakhir adalah pengkhianatan. Demikian Mbak, itu adalah hal-hal yang bisa membuat negara hancur dan rakyat tidak makmur. Saudaraku, apa yang diucapkan Mbak Lulu sudah jelas sekali bahwa sudah dibaca sampai 2 kali, teman-teman. Setiap negara yang terjadi atau melaksanakan atau punya pikiran seperti yang diucapkan Mbak Lulu, misalkan negara ada keyakinan yang berperang, kemudian ada balas dendam, penghujatan, pengkhianatan, dan sebagainya, itu akan menjadikan negara itu hancur sekali. Dan rata-rata setiap orang yang punya dendam di belakang layar, maka yang hancur lebih dulu adalah mereka yang dendam, gitu. Sehingga orang dendam itu akan menerima kegelapan dan menerima kehancuran secara lambat laun. Kadang-kadang dendam itu diletakkan di dalam posisi politik, sehingga akan menjigali di segala sesuatunya dan menjigali kanan kirinya. Yang jigali-jigali itu pun akan lenyap juga, gitu. Karena apa? Karena Tuhan itu ada. Karena Allah itu maha mengetahui tingkah kita, ucapan kita, hati kita. Tuhan akan mengerti. Kalau kita berbuat jahat, otomatis kita akan diberikan kejahatan, diberikan kemurkaan, diberikan keberontakan. Sehingga dalam kejahatan, dalam bentuk dendam atau pemberontakan atau pemfitnahan atau penghujatan dan yang lain itu akan menjadikan kehancuran dan akan merugikan kita semua. Kita ambil contoh salah satu saja di dalam kerajaan. Apakah benar yang diucapkan Mbak Lulu itu bahwa seperti misalkan persaingan atau perbedaan agama menjadi perang, kemudian pemfitnahan, pemberontakan, penghujatan, dan balas dendam juga, dan semua yang diucapkan Mbak Lulu itu apakah bisa menghancurkan negara? Baca lagi Mbak, itu yang jumlah pemerintahan dalam negeri, Mbak. Jadi untuk permasalahan dalam negeri yang bisa memicu kehancuran negara, yang pertama adalah perang perbedaan keyakinan atau agama. Kemudian pemberontakan karena perebutan kekuasaan atau jabatan. Yang ketiga, penghujatan pada para tokoh-tokoh yang tidak disukai. Yang keempat, pemfitnahan. Yang kelima, balas dendam. Dan yang keenam, pengkhianatan. Ada kisah di dalam sebuah negara. Orang ini adalah orang yang berkhianat. Orang ini yang ingin merebut jabatan. Orang ini akan memakai dengan pemfitnahan dan akan memakai dengan jalur penghujatan. Yang mana orang ini akan menguasai dalam sebuah negara. Dan orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang diaturkan oleh Mbak Lulu tadi adalah orang pintar. Jadi salah satu syarat orang-orang yang pintar memfitnah, orang-orang yang pintar dendam, orang-orang yang memberontak, itu rata-rata pasti orang pintar. Cuma saja meletakkan pintarnya yang salah, gitu. Kalau meletaknya pintarnya benar, itu membuat kebahagiaan daripada para makhluk atau daripada para rakyat. Tapi kalau salah peletakan karena disuruh dengan nafsunya sendiri ingin menguasai sebuah negara, ingin menguasai daripada jabatan atau kedudukan, maka mereka nanti akan dikalahkan oleh Tuhan, akan dihancurkan oleh Tuhan. Sehingga ada orang yang punya sifat seperti itu, mereka sebenarnya sudah diberikan kedudukan yang pantas, mereka sudah diberikan bayaran yang pantas,
mereka sudah dihormati oleh sang raja, namun mereka masih belum puas, ingin menggulingkan dengan raja. Bahasa Jawanya nabok milih tangan, nyolong ambalang woh. Artinya ambalang woh, kita ibaratkan ada pohon pelem, agar kita mencuri pelem atau mangga, itu untuk mencurinya kita membalang dengan batu. Tidak batu, Mbak, dengan pelem. Oh ya. Jadi biar menghilangkan jejak angin. Ya, nyolong ambalang woh itu artinya pohon mangga, kita akan mencuri mangga, tapi untuk membalang itu bukan kayu, bukan batu, tapi pelem. Karena kalau nanti ceblok semua, jatuh semua, yang punya pelem tidak tahu. Ini jatuh sendiri, apa dijatuhkan orang? Kalau dijatuhkan orang kan buktinya batu gak ada, kayu gak ada. Gitu. Itu namanya maling yang memakai jalur yaitu nyolong ambalang woh. Sehingga di dalam sebuah negara ada orang yang pintar yang ingin menguasai jaringan dan tata laksana negara dan ingin mereka menduduki dalam sebuah negara. Artinya mereka ingin menjadikan kepala negara dan mereka ingin mencari ketenaran dalam sebuah negara. Tapi mereka menggunakan pihak-pihaknya sendiri dengan pihak-pihak yang jahat. Kita contohkan, saudaraku. Kita contohkan agar kita sebagai pengalaman, agar kita bisa studi banding. Jangan sampai kita mencontohkan cerita-cerita yang saya sampaikan ini. Karena yang saya ceritakan ini adalah negara yang hancur gitu. Sehingga kita jangan sampai menirukan negara yang hancur seperti ini. Yang susah siapa? Yang susah juga rakyatnya dan negaranya hancur berantakan. Di dalam sebuah negara, yang mana negara itu disebut negara Majapahit. Yang menjadi raja namanya Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana, Prabu Kertanagara. Mereka tahu bahwa setelah terjadinya perangan yang besar, yaitu perang dari para tentara Mongolia, tentara Tartar, para senopati gegeduk prajurit Majapahit merasa menang berbagai cara atau teknis yang ininya unggul, bisa mengalahkan tentara yang berpuluh-puluh ribu dari tentara Mongolia atau tentara dari Tartar. Sehingga di dalam peperangan itu maka ada kekosongan jabatan atau ada kekosongan kursi yang harus diduduki oleh sebagai sosok yang mestinya ada yang menempati, yang dinamakan kursi Mangkubumi atau kursi kepatian. Artinya Majapahit tidak ada patihnya gitu loh. Andai kata negara tidak punya wakil presiden, tapi presidennya ada, bupatinya ada, dan kebelakangnya ada. Nah, pada saat itu, masa itu, jadi Raja Kertarajasa Jayawardhana atau Kartanegara itu tidak memiliki patih di Mangkubumi, sehingga kesempatan kekosongan ini maka dipergunakan untuk menghancurkan negara ini. Tidak hanya menghancurkan kepada kepatian, tidak hanya menghancurkan kepada wakil presiden, ada seperti itu. Tapi yang dihancurkan adalah negara ini biar hancur lebur. Kalau sudah lebur hancur, saya yang akan menjadi raja. Mereka bernama Sang Mahapati atau mereka bernama Ramapati. Sehingga teman-teman pasti paham cerita saya ini. Sehingga di dalam kerajaan itu ternyata yang memiliki sepak terjang politik kelas tinggi, strateginya sangat andal sekali, yang bernama Ramapati, ibaratnya ya maling ambalang woh. Artinya mereka mencuri, tapi mereka berpura-pura menjadikan Nayokoprojo yang sangat baik sekali dan sangat dimuliakan. Sehingga kewibawaan Sang Ramapati sangat dihargai sekali kepada sang raja, karena dianggap sebagai sesepuh yang mana mereka bisa memberikan ular-ular mewarah dari wir, merupakan sesepuh yang bisa mengatur dan mengendalikan tentang persatuan di antara Nayokoprojo. Tapi ternyata justru malah imbal baliknya Sang Ramapati lah yang memberikan pemicu mereka menjadikan tokoh-tokoh pengkhianat, tokoh-tokoh balas dendam, menjadikan tokoh yang sebagaimana mereka pemberontak, perang berdarah dingin. Akhirnya Sang Ramapati mengetahui apabila mereka akan menghancurkan negara itu memakai jalur-jalur orang yang bisa diadu domba. Saya ulang lagi, Sang Ramapati memberikan tata cara untuk mengadu domba di antara para pejabat-pejabat yang ada di dalam kerajaan itu. Pada suatu malam, Sang Ramapati sendirian merenungkan bersama istrinya. Mereka berpamit kepada istrinya.
Hai sang permaisuri, saya memiliki gagasan seperti ini. Dia bercerita sama istrinya. Istrinya menolak. Iya. Karena ini sangat berbahaya sekali. Okay. Mereka bilang bahwa saya tidak akan takut. Karena orang mencari kejayaan pasti harus sengsara. Iya. Harus berani segalanya. Harus berani resikonya. Apapun saya lakukan sudah saya pikirkan. Karena saya juga punya anak buah yang andalan. Anak buahnya yaitu Rakuti, Rawadeng, Rayuyu, Rapangsa, banyak. Sehingga juga punya prajurit yang dirahasiakan oleh sang Ramapati. Iya. Akhirnya sang Ramapati menyimpulkan bahwa Majapahit adalah sosok yang sakti sekali. Mereka bernama Adipati Ronggolawe. Dengan diam-diam kemudian sang Ramapati pergi ke Tuban. Iya. Mereka menemui kepada sang Adipati Ronggolawe dan sangat baik sekali sang Ranggalawe menyambut sang Ramapati karena dianggap sesepuhnya kerajaan. Okay. Setelah mereka bertemu dengan sang Ramapati, maka sang Adipati Ronggolawe mereka bertanya, "Hai sesembahan saya yang saya hormati, sang Ramapati, ada apa datang di Kadipaten Tuban ini?" Sang Ramapati menjawab, "Begini, di negara Majapahit ini ada kursi yang harus ditempati orang, yaitu kursi kepatian atau dapat kita sebut yaitu kursi Hamangkubumi. Kursi yang sangat istimewa sekali. Nah, saya datang ke sini, satu manusia yang ada di Mojopahit ini tidak ada yang saya pandang yang bisa menempati kursi ini kecuali hanya satu orang." Kemudian mereka bertanya, sang Adipati Ronggolawe bertanya, siapa gerangan sang Ramapati yang pantas menempati kursi itu? Sang Ramapati menjawab, tidak ada duanya yang bisa menempati itu. Ialah Anda yang berhak menempati kursi itu. Apa sebabnya? Saud daripada sang Adipati Ronggolawe, kita tahu pada saat peperangan Tartar dulu dari tentara-tentara Mongolia yang berhasil menyapu bersih, yang benar-benar sosok di depan adalah hanya anak Adipati Ronggolawe yang mampu bisa menyelesaikan masalah itu. Sehingga apabila dikedudukan sebagai wakilnya raja atau patih, apabila ditempati orang yang sembrono, maka Majapahit akan runtuh. Sehingga saya meyakinkan apabila sang Adipati Ronggolawe ini apabila bisa menempati kursi kepatian, maka Majapahit ini akan kawentar, akan sakti, akan makmur, akan aman dan terkendali. Kemudian sang Ronggolawe mengangkut-angkutkan kepala, teman-teman. Angkut-angkut. Pikirannya sang Ronggolawe benar yang dikatakan sang Ramapati, karena pada saat perang dulu yang perang mati-matian hanya Ronggolawe itu. Iya. Bahkan Nabi pun mereka bersembunyi takut dengan pasukan Tartar. Iya. Masuk ke Gua Nabrang, Ken Suro juga berjuang pada saat itu. Tapi yang lebih unggul adalah yaitu si Ronggolawe. Iya. Ronggolawe punya pikiran, ingin sekali menduduki kursi kepatian karena ingin negara Majapahit ini akan lebih perkasa lagi dan lebih terkenal lagi. Karena dengan atas kekalahan tentara Mongolia, maka mendapatkan cahaya dan mendapat suara yang baik di antar negara yang lain. Makanya si Adipati Ronggolawe ingin menempati kursi kepatian bukan karena jabatan, tapi ingin menyanjung sang raja agar terkenal di kancah mancanegara. Tapi sayang sekali, selanjutnya sangat menyakitkan jawaban daripada sang Ramapati. Sang Adipati Ronggolawe kemudian bertanya, kalau kira-kira kursi itu yang menempati bukan saya, bagaimana sang Ramapati? Saya tidak setuju, nah. Saya tidak setuju, nah. Saya akan membela mati-matian apabila kursi itu ditempati siapapun kecuali anak Nir Adipati Tuban, ya sang Adipati Ronggolawe. Akhirnya tersanjung sang Adipati Ronggolawe. Kalau begitu, saya didukung dengan sang Ramapati, saya akan siap menjalankan tugas sang Ramapati. Tapi sayang, kemudian sang Ramapati berdiri dan berpaling kepada sang Adipati Ronggolawe. Mereka mengangkut-angkutkan kepalanya, tapi sayang,
Kemudian Sang Ronggolawe juga berdiri gitu. Terkejut, kenapa kok berdiri? Sayang bagaimana Sang Ramapati? Sayang seribu sayang, ternyata raja kita Kertaraja Jayawardhana mengkhianati dengan panjenengan. Artinya yang menjadi calon menduduki kursi kepatian adalah pilihan daripada Sang Arya Wiraraja, karena Sang Arya Wiraraja pernah berjuang kepada Kertaraja Jayawardhana, sehingga ada hubungan nepotisme di antaranya Kertaraja Jayawardhana dengan Sinambi dan dengan Arya Wiraraja, sehingga kedudukan di Mangkubumi yang mestinya Ronggolawe yang menempati, tapi ada hubungan gelap di antara Kertaraja Jayawardhana dan Arya Wiraraja. Akhirnya Nambi yang penakut, Nambi yang tidak berjuang mati-matian, justru diangkat menjadikan patih di Mangkubumi. Terkejut seketika itu. Ronggolawe matanya memerah, kerot-kerot giginya, benar-benar langsung dia keluar keringat. Kemudian Ramapati merangkul Adipati Ronggolawe. Tenang, saudaraku, tenang, kamu duduk saja. Kemudian Sang Ronggolawe dengan meremas-remas dengan makanan yang ada di meja itu yang disajikan Sang Ramapati. Dia sudah lupa dengan penyajian. Bagaimana Sang Ramapati kok bisa sampai Nambi yang seperti pengecut kok dijadikan patih Mangkubumi? Nah, itu pertanyaan Ronggolawe. Kita justru kesini tadi akan mengaturkan itu. Makanya kita bikin siasat agar gagal peletakan si Nambi di Mangkubumi tadi. Itu memang sudah ditentukan toh Mbak, itu untuk Nambi kan dereng toh? Sebenarnya sudah ditentukan. Dengan ketentuan itu diambil kesempatan Ramapati untuk menghancurkan Majapahit. Nah, makanya kita cerita ini pemerintahan, cerita dendam, penghujatan. Ini cerita ini sebagai dasar-dasar kita agar kita nanti negara kita jangan sampai seperti ini gitu. Akhirnya Ronggolawe dikatakan, apabila kamu mendapatkan panggilan pertama, suruh datang menyaksikan Nambi jadi patih, jangan mau. Kedua, ketika datanglah kamu dan kamu katakan bahwa kamu tidak setuju apabila kelendahan atau kedudukan di Mangkubumi yang menduduki adalah Nambi. Saya siap, Paman Ramapati. Saya siap mestuti dawi pun Sang Ramapati. Sendiko Sang Ramapati. Bagus. Kalau begitu saya minta pamit. Saya akan mendekati kepada Sang Raja. Kalau bisa saya gagalkan agar kesempatan ini bisa diduduki daripada anak Mas Ronggolawe, karena saya sudah percaya sekali kesaktian Anda. Saya tidak rela Majapahit ini dikuasai orang yang pengecut seperti Nambi. Sebenarnya kata-katanya si Ramapati itu hanya sebagai siasat saja yang nanti akan menghancurkan si Ronggolawe. Itulah orang yang pintar berlidah. Akhirnya setelah itu Sang Ramapati pamitan pulang menuju ke kerajaan Majapahit menemui Sang Raja. Gitu. Akhirnya menemui Sang Raja mengetuk pintu, tok amit pasang kalimat lina parno siku dengan Bathara domain tawang manu kulo ingkang sowan biar Prabu. Akhirnya diterima Sang Raja Kertaraja Jayawardhana. Ada apa Paman? Bagaimana tentang peresmian Nambi yang akan menduduki di kursi kepatian? Kira-kira saya hanya menunggu saja, yaitu Adipati Ronggolawe. Hingga kita menghormati kepada Adipati Ronggolawe, yang mana Adipati Ronggolawe kan merupakan kekuatan Majapahit, Paman. Sehingga kalau kita tidak melewati daripada Adipati Ronggolawe, nah kita nanti kesalahan, walaupun yang menjadi raja saya berpamitan kepada Sang Adipati Ronggolawe. Tidak usah, itu katanya si Ramapati. Tidak usah bagaimana, Paman. Negara ini yang memiliki kekuasaan kan panjenengan. Kalau Ronggolawe diberi kekuasaan untuk menentukan, lah di mana yang menjadikan kewajiban dan hak panjenengan, kemudian wibawa panjenengan hanya jatuh karena si Ronggolawe. Apakah Singang Sinun takut dengan Ronggolawe? Ronggolawe hanya seorang adipati kecil. Jadi raja memiliki kekuasaan yang sangat luas sekali. Sehingga ketentuan Nambi menjadikan patih di Mangkubumi maka terserah kepada Sang Baginda Raja. Begitu Paman. Tapi akan saya panggil. Kalau ternyata Ronggolawe tidak mau, tetap saya jalankan bahwa yang menjadi patih di Mangkubumi tetap Nambi, karena kita sudah berutang budi kepada Paman Arya Wiraraja. Betul itu. Jadi jangan terpancang kepada Adipati Ronggolawe, karena panjenengan ini raja loh.
Raja itu sabdo sepisan dadi datang kena wali. Pinduwe Kresna tumete sebatan itu datang kena binebet. Artinya endika sepisan dadi datang kena wali. Pinduwe Kresna. Kresna itu tinta hitam. Tumetes lancang sito, lancang suras sito putih. Jadi lek ratu lek kadung netesne tinta hitam ke kertas putih tidak dapat dihapus. Iya. Artinya seperti itu. Sehingga apa yang diucapkan Ramapati membuat sang raja semakin besar hati dan tidak takut apapun. Akhirnya si Ronggolawe dipanggil yaitu oleh sang raja Majapahit dan akhirnya mengadakan serasian yang besar, pasiwatan yang agung, lengkap semua prajurit dan Nayakoprojo sudah ada di situ, termasuk Nabi pun juga berada di situ. Iya. Disinilah letak gegernya Majapahit, teman-teman. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Ronggolawe kemudian ditanya oleh sang raja, "Hei, sang Ronggolawe, bagaimana kabarmu?" "Baik-baik saja, tuanku." Iya. "Baik-baik saja, sang raja." "Kemudian kenapa kamu saya panggil 2 kali tidak datang?" "Kalau kamu bilang baik-baik saja, kenapa kamu saya panggil 2 kali tidak datang?" "Saya adalah raja di Majapahit. Siapapun yang saya tunjuk, siapapun saya panggil pasti datang. Tapi kenapa kamu tidak datang?" Ronggolawe diam. Terus menengok kepada sang Ramapati. Ramapati juga melihat kepada Ronggolawe. Dianggap itu ikatan tali itu, dianggap itu semayanan. Iya. Kong kali kong, ternyata banting sang Ramapati itu. Hanya diam saja. Kemudian dia mengatakan kepada sang raja, "Duh, sang raja, karena saya tidak datang, saya sudah menerima berita desas-desus bahwa apakah benar bahwa kedudukan di Mangkubumi, Kepatihan akan diduduki oleh seseorang yang pengecut yang dinamakan Sinambi." Kemudian sang raja tersinggung sekali karena merasakan bahwa kata-kata Ronggolawe kata-kata yang tidak terhormat. Pada Nambi itu kan keponakan Arya Wiraraja. Sang raja pernah hutang budi kepada sang Arya Wiraraja. Jadi dulu pernah dititipi, besok ponakan busuk lebokno ning nggon Keraton Majapahit. Ini kesempatan kosong gitu loh. Akhirnya si Ronggolawe juga dilontarkan kata-kata yang pedas. "Kok kata-katamu seperti itu, Ronggolawe? Mestinya kamu itu saya panggil langsung datang dan kamu selalu menghormati apa yang saya ucapkan. Saya itu raja. Terus kamu mengatakan bahwa kursi kalenggahan di Mojopahit ini, yaitu kedudukan si patih atau kepatihan, akan saya berikan Nambi. Kata-katamu kok mengatakan si Nambi pengecut itu, bagaimana kamu? Nambi itu ibarat saudara kamu. Kamu salah satu adipati yang terhormat. Kenapa kamu mengucapkan yang tidak baik? Dan siapa yang berada di hadapanmu ini?" Kemudian Ronggolawe menundukkan kepala. "Maafkan sang raja, maafkan, karena saya mencintai kerajaan Majapahit. Kalau kerajaan Majapahit ini diduduki, yaitu Sinambi menjadi patih Mangkubumi, saya khawatir sekali kalau nanti kerajaan Mongolia datang lagi ke sini dan yang ternyata Nambi tidak pecus untuk menjadikan yaitu kedudukan patih Mangkubumi. Apa sebabnya kamu bilang begitu? Karena pada saat perang Tartar dulu, saya melihat bahwa Nambi ketakutan menghadapi tentara yang beribu-ribu dari tentara Mongolia, dan akhirnya si Nambi kalah perang dan mereka bersembunyi di sebuah degumo atau di sebuah bukit. Dia ketakutan bersembunyi di situ dan saya yang membongkar atas sembunyiannya dia. Maka dengan sifat-sifat kelakuannya Nambi yang takut perang, saya ketakutan apabila Nambi nanti menjadi patih Mangkubumi. Patih itu kan wakilnya raja. Kalau mereka tidak bisa memimpin perang, bagaimana sang Prabu? Ini yang menjadi masalah saya. Sehingga secara terang-terangan saja saya tidak setuju apabila si Nambi diangkat menjadi patih di Mangkubumi. Kemudian langsung ada di belakangnya ada saudaranya dia, saudara kerja namanya Kebu Anabrang. Marah Kebu Anabrang itu karena mendengarkan kata-katanya si Ronggolawe kok semakin lama itu semakin gatal itu. Terus kemudian Kebu Anabrang bilang, "Hei Ronggolawe, itu bunga pencangkemmu kowe ngadep ngarsane sapa iki? Ojo melang-melang dadamu, nyemprot-nyemprot idumu, pendirangan mripatmu, gembilun dasmu kowe. Ojo rumangsa kowe pinter, kowe rumangsa sekti, najan perang iki menang ora gur kuwi dhewe sing labu-labet. Ning aku Kebu Anabrang lan Paman Ken Suro lan Nambi yo kabeh sengkut-mekut
merangi bangsa Tatar ingkang tundane bangsa Tatar mundur. Dadi ora kowe dhewe sing menangke. Nggih. Iki jawabane si Kebuan Abrang. Terus noleh Ronggolawe. Noleh. Ana Bra. Kowe mung sak gegem paribasane. Wani wangi dilangap-langap cangkem tak gegem ndak majur kowe. Iki Ronggolawe memang bongol, teman-teman. Memang bongol, dia memang pemberani itu. Tak gegem dasmu kowe. Nah, jadi kata-kata yang kasar itu terus pamannya si Ronggolawe nama Ken Suro. Dia juga marah. Hei, Ronggolawe, diam kamu. Akhirnya diam di Pasiolan. Diam. Kata-katamu sudah berlantur-lantur kamu. Siapa yang kamu hadapi ini? Kita tahu kalau kamu berjuang, tapi tidak seharusnya kamu menongolkan dirimu. Tidak harusnya kamu menyombongkan dirimu. Tidak seharusnya kamu menawarkan kamu menjadi patih. Cukup apa? Saya tidak minta kedudukan patih. Saya datang ke sini hanya tidak setuju, ketakutan apabila negara Majapahit ini didatangi lagi bangsa Mongolia dan akhirnya kalah. Cukup. Tanpa kamu Majapahit tetap jaya. Itu bilangnya pamannya sendiri. Sebenarnya pamannya si Ken Suro hanya nutupi agar si Ronggolawe itu tidak dilecehkan. Karena si Ken Suro mencintai Ronggolawe gitu loh. Hanya bersiasat berpura-pura marah kepada Ronggolawe. Sebenarnya tidak marah saudaraku itu. Hanya berpura-pura agar menyelamatkan si Ronggolawe gitu. Terus akhirnya Raja bilang, terus yang kamu maksud bagaimana Ronggolawe? Saya ingin Nambi tidak boleh menjadi patih ing Mangkubumi. Kalau Nambi menjadi patih ing Mangkubumi, saya akan berontak di Mojopahit. Goyo tertawa Kebuan itu. Ini yang kamu maksud Ronggolawe. Tidak bilang tadi kamu. Saya sudah menerka kalau kamu nanti akan berontak. Baik. Terus kemudian Kebuan Abrang ngeplak pinggangnya si Ronggolawe, plek gitu. Akhirnya Kebuan Abrang berdiri. Kalau kamu berani, jangan dianggap saya takut dengan kamu. Jangan kamu lecehkan Nabi. Jangan kamu berani menghina Nabi. Langkai bangkai saya kalau berani. Langkai mayat saya kalau berani dengan saya. Saya tidak takut dengan kamu. Ayo kita keluar. Langsung namanya Ronggolawe langsung jadi itu. Baik seperti itu. Kalau kamu menantang seperti itu, silakan keluar. Tidak sampai itu. Sekarang terjadi perang antaranya Tuban dengan Majapahit. Jadi itu udah berat itu. Geger udah hancur-hancuran itu. Hingga tidak hanya Ronggolawe dengan Kebuan Abrang, justru malah menantang Tuban dan Majapahit terjadi peperangan besar. Itu akhirnya jadi perang antar negara. Iya, bubrah itu udah bubrah ini dah. Si Ken Suro itu juga membela Ronggolawe, kemudian Ramapati yang membuat isu diam saja. Hanya tertawa-tawa. Padahal semua yang ada di situ itu orang yang sangat sakti semua ini. Orang sakti-sakti didu kan hancur itu. Akhirnya keluar, kemudian seketika itu, detik-detik itu juga, akhirnya Ronggolawe keluar daripada kerajaan, kemudian dicegat oleh Kebuan Abrang besar Mawatyo Bolo Mojopahit. Akhirnya menantang Kebuan Abrang. Hei Kebuan Abrang, kamu di dalam kerajaan seperti kamu singa saja, tidak akan kalah Ronggolawe bersama kamu. Ayo kita perang. Akhirnya terjadi perang antara Ronggolawe dengan Kebuan Abrang. Bukan tandingnya saudaraku. Jadi Ronggolawe itu benar-benar sakti mandraguna itu. Jadi kebal daripada benda sangat tajam. Jadi disuduh pusakanya nggak apa-apa itu. Tertawa saja, yaitu sang adipati Ronggolawe. Kemudian mereka memiliki inisiatif karena Ronggolawe itu tidak bisa berenang. Dia tidak bisa berenang, tahu rahasia Ronggolawe. Kemudian ditantang oleh Kebuan Abrang. Hei Ronggolawe, kita teruskan di Kali Tambak Beras. Ronggolawe menolak, nggak bisa harus di sini. Berarti kamu takut dengan saya. Kalau kamu pemberani, ayo ikuti saya. Kemudian Kebuan Abrang turun ke Sungai Tambak Beras namanya. Kemudian Ronggolawe kan gengsi disaksikan semua warga Semanayaka Projo. Ditututi, dikejar sama Ronggolawe. Kemudian terjadi peperangan Ronggolawe dengan Kebuan Abrang di Sungai Tambak Beras. Sebenarnya tetap saja si Kebuan Abrang kalah teman-teman. Kebuan Abrang dipegang lehernya, ditekuk kepada air, kemudian dilep-lepkan itu, kemudian mengambil pusaka Ronggolawe akan dibunuh oleh Ronggolawe, kemudian dihentikan oleh Paman Ken Suro. Ketakutan itu Ronggolawe dihukum mati itu loh sama raja. Hei Ronggolawe, jangan kamu bunuh. Jangan kamu bunuh. Itu langsung terus kemudian melihat di atas gampeng di atas sungai itu ada pamannya,
terbengong si Ronggolawe, terkejut dan sungkan kepada pamannya. Terus keris dimasukkan ke rongko gitu. Kemudian setelah dilepaskan tangannya si Ronggolawe ke lehernya Abu Nabrang berdiri langsung ke Abu Nabrang mengambil pusaka, dimasukkan ke dadanya Ronggolawe. Akhirnya Ronggolawe meninggal. Akhirnya tahu kalau Ronggolawe mati, Ken Suro langsung nyemplung di dalam sungai itu. Bangsat iblis setan kamu yang saya bilang kamu membunuh kepada punan saya Ronggolawe, ini yang kamu minta, langsung dibunuh Ken Suro. Jeriet. Akhirnya apa? Abu Nabrang juga meninggal. Akhirnya Nabi tahu ada orang dua yang meninggal, luar kencang dia. Kerajaan lapor kepada sang raja bahwa ada pembunuhan besar. Akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Ternyata matinya dua senopati yang andal itu, negara Majapahit semakin kocar kacir. Ibarat andai kata kembang layu, teman-temanku. Ibaratnya kekuatan sudah hilang kekuatannya. Kemudian sang Ramapati geleng-geleng, ini yang saya kerjain berhasil. Itu emang tujuannya Ramapati itu apa, teman? Ya menghancurkan Majapahit, dia ingin menjadi raja gitu loh. Jadi pengkhianat yang ada di dalam ini susah diselesaikan, teman-teman. Berpura-pura baik, sebenarnya dia adalah singanya gitu loh. Makanya musuh yang paling sulit musuh yang ada di dalam kerajaan. Akhirnya Ramapati juga mencari cara lagi. Ini sudah lengser dua. Kemudian dia akhirnya ngongoti lagi kepada Nambi. Akhirnya Nambi kan diangkat jadi patih. Nah akhirnya mengatakan kepada Nambi, hei Nambi, kamu saya kasih tahu, kamu menduduki kursi kepatihan itu, sang raja itu menyesal. Menyesal kepada dudukan kamu. Jadi kamu sering dirasani kepada sang raja. Sehingga kesimpulan saya, sang Prabu Kertarasa Jayawardhana memberikan jabatan kepada kamu itu tidak ikhlas itu. Nah kalau tidak ikhlas, mumpung dua orang meninggal, Ronggolawe meninggal, Abu Nabrang meninggal, sekaligus dibunuh saja sang raja Kertarasa Jayawardhana, dan saya punya kekuatan prajurit beribu-ribu yang patuh dengan saya, dan saya punya andal senopati termasuk Rakuti, Rawading, Rawiyu, Rapansara banyak, juga orang sakti. Ikut kamu berontak saja Majapahit. Akhirnya perang Majapahit dengan pasukan kepatihan. Akhirnya Nabi mati gitu. Kan sudah habis. Terus kemudian selanjutnya dari Rakuti dan sebagainya, Rakuti kan juga ingin jadi raja toh. Akhirnya seluruh Majapahit runtuh, saudaraku. Disinilah letak apa yang diucapkan daripada Mbak Lulu tadi, bahwa permasalahan yang sangat berbahaya adalah permasalahan yang ada di dalam sebuah kerajaan. Sehingga di dalam kita melaksanakan pemilihan umum ini, mari kita jaga sebaik-baiknya, sedamai-damainya, seindah-indahnya, setenang-tenangnya. Jadi jangan sampai kita sebagai misalkan YouTuber atau sebagai host, kita malah mempancing masalah agar masalah politik itu menjadi panas gitu loh. Tentang penghujatan pemerintahan, mari kita redakan. Sehingga apa yang saya ucapkan ini, semoga orang-orang yang ada di atas, baik pejabat atau rakyat, melihat dan menonton cerita saya ini akan berhati-hati. Nah kalau tidak berhati-hati, bagaimana kalau negara ini hancur? Sejarah Majapahit sudah terbukti nyata bahwa hancurnya daripada orang-orang yang di dalam, hancurnya negara akan dihancurkan oleh pejabat-pejabat negara sendiri. Itu namanya perang dalam satu negara. Gitu loh. Jadi perang dalam satu negara itu malah susah karena musuhnya teman-temannya sendiri. Lebih enak musuh dengan negara lain. Kalau musuh temannya sendiri, siapapun yang kalah kan ya negaranya kan tetap hancur. Kemudian kehancuran dari Majapahit ini diakibatkan hanya jabatan kepatihan saja, hanya satu jabatan saja, sak negara hancur. Sak kelungguan, sak pangkat tok, ning kuwabe iki mati, negara ini hancur. Nah kita kembali hanya megur sak pilihan presiden tok. Nah kita ketakutan hancur gitu loh. Makanya kita selalu memberikan moral-moral setiap kita live, setiap kita bikin konten, selalu ngerem-ngerem. Jangan sampai ada hujatan, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, jangan dibikin pemanas-pemanas, jangan mencari kesalahan orang, jangan ngece-ngece, jangan nyindir-nyindir gitu. Ya, dengan kata-kata nyindir-nyindir, ngece-ngece, mencari keburukan musuhnya, ini kan berbahaya, tumplapi rakyat Indonesia gitu. Maka kita sebagai rakyat menginginkan agar pemilihan presiden di tahun 2024 ini menjalankan yaitu demokrasi yang terpimpin, demokrasi yang adil, demokrasi yang baik. Demokrasi yang berdasarkan dengan musyawarah atau demokrasi yang benar-benar dewasa gitu loh. Sehingga utamanya untuk para pejabat, tokoh-tokoh di depan jangan sampai
kalau ngendiko syukur gitu loh. Kadang-kadang dubeh merasa diviralkan, merasa tenar, merasa diajukan sebagai jago-jagonya, terus kemudian mereka sembarangan mengutapkan kata-katanya, mudahnya berjanji-berjanji, meliuk-meliuk berjanji-janji yang menjulang ke atas, ya nanti kalau berhasil terus bisa mencapai misinya. Kalau tidak bisa nanti kan dipermalukan rakyat gitu loh. Sehingga memang misi dan visi itu penting sekali, tapi jangan sampai melecet ke ketinggian, nanti tidak terbukti. Lah kita yang susah nanti. Kita hanya sebagai pendukung susah gitu loh. Dan mereka akan malu sendiri dengan apa yang dia ucapkan. Sehingga ada kata kiasan bahwa barang siapa yang mudah berjanji, maka mereka yang akan mudah mengingkari gitu loh. Jadi kata-kata kiasan ini tidak akan jauh larinya nanti gitu loh. Kita bisa niteni kok janji ini gampang nih masa itu nanti dia juga mudahnya dia mengkhianati gitu loh. Mudahnya dia berjanji, maka mereka akan mudah mengingkari. Maka kita berjanji yang muluk-muluk itu berbahaya sekali. Maka kita boleh mengeluarkan kata-kata misi, visi, mengeluarkan janji-janji kita, tapi jangan terlalu banyak, jangan terlalu tinggi. Yang sewajar-wajarnya saja, yang kira-kira bisa kita gapai, yang kira-kira Indonesia bisa mampu menggapai itu. Ya, seperti itu saran-saran dari kita, suara-suara dari kita, sehingga semua cerita-cerita ini hanya kita rangkum bahwa kita inginnya negara ini akan aman lewat dengan pilpres, pilihan presiden dan wakil presiden ini dengan saksama, dengan baik, dan kita akan menciptakan dan membentuk sebuah keputusan bahwa di 3 pasangan dimenangkan salah satu, kemudian negara ini sudah ada presiden dan wakil presiden termasuk perdana menteri dan seluruhnya para dewan-dewan aman, kemudian bersama-sama untuk menuju memuliakan rakyat dan bisa mengangkat derajat Indonesia sebagai negara yang tidak tertinggal, negara yang maju. Itu yang kita harapkan teman-teman. Sehingga jangan sampai salah persepsi. Tujuan kita inginnya sekali negara ini tetap tenang, diam, terkendali dan bisa menggapai segalanya. Kita akan mudah mencari ekonomi dan sebagainya, seperti itu Mbak yang kita sampaikan. Ya teman-teman, jadi itulah ulasan dari Mbah Gendil Djopo Montro terkait situasi saat ini. Jadi kita tahu bahwa baik di media sosial atau bahkan mungkin di masyarakat sendiri ini juga sama-sama bergunjing, sama-sama memiliki pilihannya masing-masing tambahnya. Yang jelas gini Mbak, saya penggal saja. Saya mengamati berbagai orang-orang yang memberikan panas-panas, memperbesarkan teman-teman. Contohnya salah satu saja, misalkan ada orasi atau bering-beringan motor, kemudian terus akan dituntut dan sebagainya, dipenjara sebagainya, kan mestinya sebaiknya kan mediasi, musyawarah, yang salah ya minta maaf, kemudian yang dia membuat onar juga minta maaf, saling maafkan itu kan lebih baik. Jadi tidak usah kita tutup-menutup, karena kita tahu bahwa TNI adalah merupakan tulang punggung negara, mereka sebagai benteng-benteng kekuatan keamanan negara. Nanti kalau kita lecehkan dengan tentara kita, nanti kan jatuh harga dirinya. Tapi juga tidak boleh sebagai sosok pengaman negara kemudian memukul semaunya sendiri kepada rakyat, itu juga tidak boleh. Kalau nanti dibiarkan, dan ini rakyat yang akan hancur, rakyat akan takut kepada militer gitu loh. Mari kita untuk berdiskusi, yang lalu biar berlalu, maka kita sama-sama berhati-hati menjaga di antara rakyat dan pemerintah, kaulo lan ndoro, sehingga ada ikatan yang baik seperti itu teman-teman. Ini banyak sekali kok masalah sepele menjadi besar gitu, misalkan pengedaran susu itu juga jadi masalah, kemudian Gibran memberikan alat di telinga sudah jadi masalah besar. Hal-hal itu nggak perlu dipermasalahkan. Kalau sudah mereka menjadikan wakil presiden dan presiden yang sah, yang disahkan oleh pemerintah, ya sudah kita lanjutkan saja. Dan itu nanti yang menang yang kalah kita kan juga tidak tahu toh. Tidak tahu, itu keputusan daripada Tuhan saja nanti. Sehingga kita hanya berdoa semoga para tokoh-tokoh yang ada di atas memberikan kedinginan kepada negara ini. Jangan sampai ada tokoh malah buat masalah, ada tokoh besar malah bikin keriwian jadi gerojokan. Jangan sampai. Walaupun ada masalah didinginkan, ada panas didinginkan, ada hal murad marit ditotok gitu, nggak malah diwangi orang ngarit gitu loh. Ya, mari kita tata agar negara ini bisa tentram, damai. Apabila tentang pilihan presiden ini bisa terlaksana dengan sempurna, mancanegara Jepang, Korea, Belanda, Inggris, Perancis, Amerika heran pada Indonesia, hormat kepada Indonesia. Kok iso ya Indonesia ini wakil presiden tidak ada masalah dengan sempurna. Tapi kita murad marit jadi tertawakan oleh bangsa-bangsa asing itu loh, diguyu malah. Dan masih banyak negara-negara lain yang mencari kesempatan agar negara Indonesia itu hancur. Itu banyak. Kalau negara kita hancur nanti dijajah lagi gitu loh. Kalau dijajah lagi aset Indonesia bisa dikeruk ke luar negeri. Kita sebagai jongos lagi gitu loh. Makanya dengan peperangan atau pertengkaran ini berbahaya karena ada yang menanti.
Yang mana nanti adalah negara-negara yang besar yang menginginkan atas hasil daya bumi negara Indonesia itu atau sumber alam Indonesia yang banyak ini, mereka menginginkan. Maka kita rapatkan, kita jaga rasa persatuan kesatuan seluruh Indonesia secara damai, utuh, dan kita transparan untuk menjalankan pilihan presiden dan wakil presiden dengan baik, teman-teman. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi itulah pedaran atau penjelasan dari kita terkait dengan pemilu. Kita berdoa siapapun yang jadi nanti, semoga adalah pemimpin yang terbaik untuk membawa Indonesia lebih maju. Karena siapapun yang jadi, apapun yang terjadi kan pasti juga karena seizin Allah Subhanahu Wa Taala, teman. Ya, pasti. Dan kita sebagai warga negara, kita gunakan hak pilih kita dengan baik. Jadi dengan jujur, dengan rahasia. Kita tahu teman-teman bahwa kandidat-kandidat yang berada di atas itu adalah kandidat-kandidat pilihan, dan kita juga harus tahu bahwa yang namanya pilihan atau sebuah kompetisi saja yang menang kan hanya satu. Jadi siapapun yang menang kita hormati, kita hargai, karena seharusnya kalau kita ingin memacung diri atau kita ingin mencalonkan diri kan kita harus siap-siap kalah dulu, Pak. Pasti. Sehingga teman-teman kita berdoa semoga pemilu 2024 ini berjalan dengan lancar, dengan seksama, dan mendapatkan hasil yang terbaik untuk Indonesia lebih maju. Pak Gila, ada tambahan lain? Ada tambahan, saya mohon dengan sangat hormat agar para pejabat kita, kepada para calon-calon kita, tiga pasangan itu semoga selalu dingin dengan persaingannya, hingga jangan sampai membuat panas-panas kepada rakyat. Dingin jalan bicara, jangan sampai sindir menyindir, jangan sampai sindir menyindir, menghormati lawannya itu. Sehingga apabila yang ada di atas nanti ada tiga kandidat tadi ya, yang diajukan sebagai calon presiden, mereka bisa dingin berbicara, saling menghormati pada lawannya. Apabila berdebat juga tersenyum, tidak menunjukkan kemarahan, tidak merendahkan musuhnya. Begitu asik indahnya teman-temanku. Jika kita senang melihat hal-hal seperti ini, kemudian kita dengan sehat kita serahkan kepada Tuhan, pasrah dan sumara, sopo sing dadi nyuma, nggak akan semestinya seperti itu. Jika kita tidak usah ambisi. Barang siapa yang ambisi, justru mereka apabila jadi presiden nanti malah tidak karuan. Tapi yang tenang-tenang saja, berarti itu yang asli. Itulah patokan-patokan yang perlu kita hukumi dan kita patuhi, teman-teman. Bila ada kesalahan saya, teman-teman, apabila ada kesalahan saya berucap atau saya mengatakan kata-kata yang tidak berkenan, mohon anda semua memberikan maaf pada saya, karena namanya manusia pasti punya kekhilapan dan punya kesalahan. Enggak, saya mohon sekali lagi apabila ada kesalahan saya mohon maaf besar-besarnya. Waktu saya silahkan kepada Mbak Lulu. Ya teman-teman, itulah ulasan dari kami. Semoga live ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahi kami nanti, amin amin ya robbal alamin.